terhormat Bapak Camat atau wakil beliau yang dihormati Bapak Kades, Pak Kades ya, Pak Kades kita dari Sungai Limau, yang juga dihormati Bapak yang tahu mau beliau, yang sangat kita hormati bersama Bapak dari Hamtas di Kuning beserta teman-teman atau anggota semuanya. Dan saya Bapak semuanya, saya Bapak ya, semangat menjaga kedaulatan negara yang kita cintai dan batasan ini. Yang kita hormati juga kepada para guru-guru kita, para komite, dan yang saya selalu hormati guru saya Pak, waktu masih di tingkat SMP. Ada depan saya Bunda Sitiana SPDI. Beliau guru saya dari muridnya di depan. Jadi mohon maaf, saya izin berdiri depan kita. Mohon kalau ada sekolah adabnya, mohon dimaafkan. Kepada para anak-anak sekalian, ya, sekalian siswa-siswi SMA negeri yang terkenal dengan jeniusnya, baik akademik maupun non akademiknya. Ya, jadi insya Allah semangat buat semuanya. Semoga kita tertolong orang yang senantiasa diberikan karakter seperti karakternya Rasulullah SAW. Ya, jadi Bapak sekalian, sesuai dengan tema kita tidak lari bahwa kita diarahkan untuk menyampaikan bagaimana sih karakternya yang harus dicontohi pada generasi pada masa kini. Bapak dan Ibu sekalian, kalau NKRI itu kita harga mati, Bapak ya, jelas kita sepakat bersama. Setiap kali kita menyanyikan laut kebangsaan kita diharuskan berdiri, ya Pak ya. Nah sekarang saya lihat Bapak-bapak dan Ibu sekalian, termasuk Bapak dan adik-adik sekalian, dari tadi sudah duduk ya, dari tadi duduknya. Sebelum kita mulai ceramah kita, saya mengajak dulu untuk berdiri ya. Nanti dulu untuk berdiri kenapa? Kita menghalukkan secara ringkas ya, kita menghalukkan secara ringkas. Saya lihat tadi tidak ada menghalukkan yang bisa coba aja sebagai tanda takzim kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi saya pimpin Bapak sekalian sangat singkat ya, menghalukkan yang singkat ada kepada semuanya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, siswa-siswa ya, ada di sekolah sekalian. Ayo kita berdiri. Tapi pimpinnya serahkan ke Bapak dan sekalian. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badrun alaina, fattaqa minhul buduri misla husni mara'aina, gantu ya wajah syururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Min saniyatil wada wajaba syukur
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tafadhal Idris, silakan dulu. Bagaimana ya? Jadi yang ada gejala asam urat, yang ada riwayat sudah kalau ke sekolah briefing ya kita seluruhkan kepada kita, jadi tidak kaku insyaallah. Itu salah satu tanda cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan cara kita menyebut namanya. Hari ini kalau kita cinta sayang sesuatu, kita banyak menyebut namanya. Begitu juga kalau cinta kepada Nabi, maka kita harus banyak menyebut namanya. Sehingga Nabi mereka bahwa orang apabila yang mengaku Muslim, nama nabinya disebut, dia ribut. Halo anak-anak sekalian, dia ribut, dia tidak dengar, dia terselawat, maka Nabi menyebut orang ini orangnya bakhil. Ayo saya beri hadisnya. Ibu guru nggak masuk ya. Kita dulu ya, saya beri hadisnya. Nanti adanya dari ibu kepala sekolah. Ada Pak Kades. Sama Pak Kades. Di ujung nanti closing bisa ada pertanyaan berhadiah. Jadi ikuti dari awal sampai akhir ya. Nanti adanya pencerahan kepada Pak Kades. Ibu kepala sekolah. Siap-siap memang ibu ya, mau kita. Saya tolong nanti. Dengarkan baik-baik. Nanti ada pertanyaan berhadiah ya. Masya Allah, jangan sabar. Bersedekah itu memperpanjang usia. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu wa kun minas shalihin. Munafiqun ayat 10. Ya, itu gambaran diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sudah nazar. Ruhnya sudah mau keluar di badannya, dan lihat sudah adresnya, tempat yang mau tuju di mana, di surga atau neraka, maka dia akan bicara kepada orang matinya. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, kenapa kau tidak menambahkan sedikit umurku yang waktu yang sangat pendek ini, agar aku ini fasaddaqu wa kun minas shalihin, agar saya bersedekah. Ya, jadi bapak sekalian, siap-siap bersedekah ini ya. Memang mohon maaf ibu, kalau dulu kan tempat-tempat beasiswa pastikan ibunya closing itu tanggung jawab. Jadi itu yang lagi bunda. Ya, jadi sedekah apa kepada para pengajar. Anak seperti anak kita yang menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Orang siapa yang menuntut ilmu, melangkahkan kakinya satu langkah, dua langkah dari rumah menuju ke tempat dia belajar, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya menuju surga. Kenapa? Apakah jalan ke surga itu berat? Sangat berat Bapak Ibu sekalian. Jalan yang terberat, yang tersusah itu dalam ke surga. Ingat kita hadis yang biasa sampaikan ustaz-ustaz kita. Di saat Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan dua makhluknya di surga dan neraka, dia panggil para malaikatnya. Wahai Jibril, saya akan menciptakan makhluk yang bernama neraka. Coba kau lihat. Begitu Jibril melihatnya, maka Jibril angkat tangan, wahai ya Allah, tempat ini sangat mengerikan Tuhanku. Bagaimana bisa hamba bisa masuk ke dalamnya? Karena Allah menjawab, jangan dulu, kau lihat jalannya. Begitu malaikat ini melihat jalannya mulus, tol, berhambur bunga kiri kanan. Kemudian Allah perintahkan kepada Jibril, bagi dilihat makhluk yang bernama surga. Coba kau lihat. Maka Jibril menyaksikan makhluk Allah bernama surga jannah. Terpesona Jibril, ya Allah,
luar biasa surga itu. Maka Allah kata jangan dulu kau lihat jalannya. Begitu pergi melihat jalannya, Jibril alaihissalam jalannya penuh duri, duri kanan, duri bawah, duri atas, tidak ada. Maka Jibril berkata, ya Allah, saya khawatir tidak ada hamba yang bisa melewatinya. 99, 100 kita jatuh 99 selamat. Dalam riwayat lain. Mudah-mudahan kita di sini semuanya selamat selama-lamanya, semuanya. Amin ya rabbal alamin. Permudahan ke surga dengan jalan menuntut ilmu. Awal tadi saya katakan para adik-adik anak sekalian, bahwa saya juga murid, guru saya di depan saya. Saya merasa malu, tapi menurut saya beliau bangga punya murid bisa berdiri di depan. Kalian juga harus buktikan kepada kepala sekolahnya, ini loh saya. Boleh bin terus berdiri di depan engkau atau siapakah? Yang terkenal dengan nama ya. Satu masa buktikan bahwa ini kamu ibu, alumni dari sini mampu menoreh nama membanggakan bangsa, negara dan agama. Buat negara ini bangga, buat negara ini tersenyum dengan kehadiran kita di tengah-tengahnya. Siap? Siap, insya Allah. Seperti yang tidak pede dengan siap. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita melihat, seperti saya memang Pak Kades, Pak Camat dan teman-teman dari Pamtas, saya hidup mungkin lebih singkat di sini Pak. Saya hidup di dua zaman. Bukan zaman kelamnya, zaman milenial dan kolonial. Sekarang ini kan eranya milenial digital ini. Kami sempat masih hidup di zaman ini, tapi kami sempat dapat kolonial. Kenapa disebut kolonial? Di era tahun 70, 80 sekalian, belum ada yang namanya HP. Ada nggak Bapak? Kalau seperti ya dari saya di Pamtas ini masih anak-anak semua yang lahir 80, 90. Saya lahir tahun 70 Pak. Lahir tahun 74. Setengah abad sudah. Hidup dua zaman. Zaman kolonial dan milenial. Jadi kita sangat beruntung dapat kita bandingkan zaman itu. Dulu banyak. Dulu. Di zaman kami, saya tamat SD 88. Kami sekolah di tahun 80-an. Kalau kita mau pergi sekolah, kita izin dulu sama orang tua kita. Ya Pak ya, ada zaman saya izin dulu, sambil nyanyi lagi. Penyanyi apa Pak? Hidup di tahun 80-an. Kau pasti ibu Bapak. Ini nyanyian. Pertama, yang apa lagu ini? Coba request. Ya. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Sampaikan nanti. Saya pernah berdua ya. Mantap, lagunya pesan moral di dalamnya. Begitu saya syair lagu, tapi di dalamnya kandungannya luar biasa. Sayangi temanmu, sayangi hormati gurumu, ya. Sayangi temanmu, hormati gurumu. Pesan orang tua kita kembali dulu pada saya. Padahal kita di sekolah Pak, dapat sepatu. Saya ke sekolah Pak, dapat sepatu ini Pak. 6 tahun SD. Termasuk anak, maaf, tidak mengatakan diri, ya. Anak tercerdas di sekolah lah, yang maaf ya. Karena kebetulan beliau semua di belakang nilainya. Dan 2 kali beli celana Pak. Waktu pertama masuk sekolah dan kelas 4 itu pun pakaian cakar. Kita di sekolah. Baru dulu hari-hari kita mau pagi, ya, hari-hari. Mulai sekarang kita nanti hari 1 minggu sekali kita dulu kita hari-hari, masya Allah, amat betul. Saya punya sekolah Pak jauh, SD itu 5 km, transmigrasi, jauh. Kita sekolah pakai celana, ya, kadang-kadang sudah seperti kacamata di belakangnya, kacamata di belakangnya, ditambal tiap kali. Pas sampai sekolah, siap semua. Baju masuk ke dalam, bagaimana baju di celana koyak. Malu Pak. Cerminan coba konteks kekinian kita tarik zaman milenial ini. Anak begitu? Tidak ada. Saya bukan tidak ada Bapak Ibu sekalian. Kita dulu
minta jajan. Apa yang berapa? Halo. Allah, kalau kita putar jam Bapak Ibu sekalian, luar biasa namanya. Dulu baru sepatu guru kita lihat depan kelas, begitu badan kita. Aku sudah kita lewat. Sampai sepatunya Yoro kita kasih ikan guru Yoro, PCN ini tahu. Nah ini, desa semangat ya. Hari Allah, gurunya kakak CS. Saya pernah Pak, karena juga saya suka sekolahnya. Kalau sekolahnya akhir sama saya, Pak sedih hati saya. Kenapa Pak? Kemarin musim hujan, ada nama saya pakai tray, saya naik gunung tray. Guru, dia jalan kaki, dia simpan motornya di bawah. Anak muridnya ini, anak muridnya pakai tray, sudah. Lewat depan gurunya ada becak, malah dia kasih buas, dia punya motornya tray, akhirnya lempar di badannya, gurunya lecaknya. Sedih gurunya terbetik dalam hatinya ini karena anak ini. Lalu akan ya, mudah-mudahan 3 hari Pak selepas begitu dijemput sama polisi di rumahnya ini bulannya. Dijemput muridnya di rumahnya. Kasusnya apa Pak? Minum kongres. Kongres minum. Kenapa? Tidak ada keberkahan dari gurunya. Karena ini menghormati gurunya. Secara kita lihat ya, logika bahwa pemberi ilmu guru kita loh. Hadis Nabi itu menyebutkan bahwa idza mata al-insanu in qata'a anhu illa min salatin. Ya ini ayatnya itu awalan disoli yang berulang, yaitu meninggalkan anak yang soleh yang mendoakan, termasuk kita murid guru-guru kita. 1000 tahun mereka berkalang tangan di bawah tanah, tumbuh di kuburannya punya temboja. Tapi karena ada yang pernah diajarkan satu kalimat, diamalkan kalimat ini, pahala akan terus mengalir di badannya, mengalir di jasadnya, mengalir punya yang mulia. Luar biasa guru. Semoga guru kita di sana seperti itu, mulai sekolahnya, mulai semuanya dituju rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena anak tidak pernah kita bentuk. Amin. Termasuk kami lah, ya Bu ya, doakan ya. Kami pendiri, ada kami hidup, sudah dapat kebaikannya. Bapak Ibu sekalian, itu dia kaminya kita. Kita mau ke sekolah, doa dulu. Dikasih jajan, alhamdulillah. Tidak sabar hari ini kalau minta jajan, tidak kasih apa moyong. Dikasih 5.000, kita 10.000. Tidak dikasih, itu nanti. Tidak mau sudah melihat, tidak mau bagaimana dengan tuanya, tidak. Sudah begitu sih. Tidak ada di sini Bapak. Yang ada itu di tempat lain. Di sini tidak ada bedanya. Jadi yang paling. Nah, konteks ini hari ini kita lihat di merah milenial kita hari ini. Kalau mau ke sekolah, kira pernahkah diambil anaknya, ibunya, selama bapak anak sekalian, adakah? Siapa yang terakhir melihat anak mama dari sini? Hari ini ngintip kalian ke sekolah, masih ada mama kita di pintu kita, masih melangkai kita. Tapi ada kejaminan jika kamu nanti pulang masih ada yang menunggu kita. Mana tahu yang ada depan hanya bendera putih. Pernah melihat film merah ini? Ada yang lihat film Rahim? Rahim itu bukan sebuah film, tapi kesan moral karakter yang terkandung dalam film itu luar biasa. Disuruh anaknya saja, "Hoi Rahim, Andre pernah makan dulu, mama sudah masakkan." Tidak mau si Rahim. Lalu lagi dia karena ujian, katanya kan gitu kan? Ada lihat gitu. Oh Rahim, hari apa aja mengejar aja mulai. Sampai sekolah yang terjadi, dia tidak tenang. Mungkin ada firasat dan sebagainya. Ketika pulang apa dia ketemu? Hanya sebenda bendera putih dan mobil jenazah di depan rumahnya. Tidak mustahil terjadi dengan Anda. Makanya ketika mau sekolah minta ridho orang tua kita dulu. Siapapun kita, apapun kita, ridho Allah, ridho sutil walidain, sutilah wa sutil walidain. Ridho Tuhan itu terpulang dari orang tua kita, ibu kita. Oke ridho, Tuhan ridho. Tapi mukanya Tuhan sama dia. Orang tua kita terutama mama itu anak sekalian, dua pilihannya.
Doanya makbul, kutukannya man. Benar yang dengar kami. Oh, bapak nyaman ya. Ya, gimana nggak? Seperti kalau sekolah tadi ada yang bisa pulang. Ada perubahan secara spiritualitas. Kita bisa bawa persembahkan kepada sekolah dan keluarga kecil kita di rumah. Adakah jaminan kau pulang masih ada mamamu? Ibu kita itu satu-satunya di dunia ini tidak ada matanya. Tidak pernah ada namanya mantan ibu. Siapa yang mantan ibu itu? Tidak ada. Kalau guru yang mungkin dulu ada saya. Tetapi kalau ibu tidak ada mantan, pergi dia semangat, tidak tergantikan. Kalaupun ada diri, siapa mau diri? Anak mana? Dilempar kosong. Jangan ya, bukan saya galakkan kata jangan ibu tiri. Silakan saja. Ya istilahnya fakih atau pada komunitas imas nabatu rasa. Jangan kita hanya bapak kita bukan di situ buah nikah wanita 3, 4, 2, 3 dan 4. Tapi dulu ayatnya ada loh. Dulu apa ayatnya? Kalau tidak bisa adil jangan sama sekali. Jadi anakku sekalian jangan sampai mama kita ketika ada sampai kita tidak sayangi, tidak hormati sesuatu kata ulama, kata guru kita. Sesuatu yang berharga itu akan terasa harganya kalau sudah tidak ada dengan kita. Kalau sudah tidak ada, bahkan kita, andai kata, sekiranya, andai kata mamaku masih hidup, bapakku aku akan begini. Pulang ingat tengok, bapak kita ada ketika lihat dari kebun kasihan tangannya kasar, memegang cangkul, memegang tombak sawit. Itu siapa? Untuk kita sebagai anaknya. Dia mereka kepala jadi kaki jadi kepala. Kalau kita jadi manusia, itu harapan ibu bapak kita. Belum lagi ibu kita siap. Ya, ibu kita itu merupakan sosok yang paling besar pembohongnya. Dia rela kadang-kadang membohongnya anaknya demi kesenangan kalian. Buktikan itu. Torehkan nama, banggakan namanya dia dengan ketujankan nama kita semua mereka. Jangan buat mereka sengsara. Dikandungkan kita 9 bulan dengan susah payah. Begitu kita terlahir, kita mau mereka tersenyum dengan kita. Siap anakku, sering? Siap? Sepakat dulu, siap? Insya Atiru minan nas bidu'ail khair. Banyak-banyak minta doa dari orang karena kamu tidak tahu siapa doanya yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada salah satunya di atas sini yang diterima Allah, maka semua kita dapat keberkahannya. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa nggak maju doanya ini, ini nggak, kita tidak tahu. Mungkin mereka yang diterima Allah Subhanahu wa taala, la yadurrul qada'a illa du'a. Tidak ada yang dapat merubah takdir Tuhan yang bisa berubah kecuali dengan doa. Doa yang merupakan jalan lain yang sangat ampuh. Jangan pernah abaikan namanya doa. Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana sudah? Sampai breaknya ya. Oke, kita tarik ke media hari ini. Nabi SAW hadirkan ke bumi satu tujuannya. Kalau kita dapat meneladani beliau luar biasa. Apa hadisnya sebutkan? Bahwa Nabi dihadirkan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liuhamidi makarimal akhlak. Sesungguhnya engkau diutus Muhammad dihadirkan ke bumi tidak lain ialah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak di atasnya Bapak Ibu sekalian. Guru kami Syekh Abdul Qadir Jailani menyebut ad-du'a al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Sekurang kita punya ilmu pengetahuan, masih berharga sedikit yang namanya adab atau akhlak. Jadi akhlak tak pernah diperbaiki. Allah tidak pernah melihat bagaimana bentuk wajah kita di luar. Inna Allah yang zuru ila suwarikum. Allah tidak memperhatikan kamu cantik, kamu hitam, kalau kamu Allah tidak memperhatikan. Maka Allah melihat bahwa dia melihat ke bagaimana akhlak yang ada di pergaulan kita. Jadi aku sekalian jangan sedih hati yang merasa ada kekurangan fisik. Allah tidak melihat ke situ. Yang dia lihat ialah kita akhlak kita.
Inna akramakum indallahi atqakum di hadapan Allah. Siapapun kita, mau kita anjing sepotong, manusia sepotong, kalau kita karakter kita baik, akhlak kita baik, maka kita lebih mulia di hadapan Allah. Bila itu bapak dan ibu sekalian, anakku sekalian, tidak hanya dia punya bibir ini tebal, kotor, dia punya rambut keriting, badan hitam, darah badan. Tetapi kenapa ketika Nabi SAW masih hidup, terdengar suaranya, terompanya Bilal di sorga. Mulia dia, mulia karena apa? Mulia karena akhlaknya. Apalagi Nabi kita. Nah, ada itu sekalian. Coba, tanya dalam diri kita. Apakah kita tidak merasa sangat beruntung sebagai umat Islam? Kalau saya sangat beruntung sekali. Coba salah satu contohnya. Berapa banyak nabi-nabi yang tidak pernah kita lihat ada gambar atau wajahnya apapun yang Nabi siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelum ada namanya AI hari ini, ada digital 1400 tahun yang lalu sampai sebelumnya sudah tergambar bahwa jangan pernah menggambar wajah Nabi kita, jangan pernah meninggalkan patung kepada Nabi kita. Coba dibayangkan andai kata seperti Nabi lain ada model wajah dan sebagainya, hari ini sudah dikarikaturkan Nabi kita, sudah jadikan AI. Nanti begitu majunya teknologi hari ini, tapi Nabi pernah pesan, ayat tialan nasi zamanun al-islamu illa ismu, akan datang di satu masa dikenal zaman nanti. Ya diangkat orang itu sekalian. Dan jangan hanya mengatakan mereka lagi. Ayo mulai dulu. Jangan saat berhenti. Kalau berhenti siap. Ya, oke. Kita lagi ya. Mudah-mudahan ada yang sudah bisa. Jamakan sudah. Masya Allah. Ya, tandanya itu sangat azim dia, sangat hormat bagi kita. Berpaham sudah. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kegiatannya kita umat Islam. Sangat-sangat kita beruntung sehingga wajah yang kita peringati hari ini, yang kita hanya lihat namanya saja, namanya Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya mana bentuk wajahnya, tidak kita tahu, tidak kita lihat, tidak gambarnya. Paling gambar saja sebutkan hanya ciri-cirinya, mempunyai alis seperti, mempunyai seperti, tapi kita tidak melihat wajahnya. Tapi siapa yang mau bertemu nanti di surga dengan Nabi? Angkat tangannya. Oh ya, tidak angkat tangannya dan bertemu Nabi, didoakan. Angkat semua, saya ya Bapak juga, Masya Allah. Doakan semua bertemu Nabi di surga nanti. Man ahya sunnati kata ahabbani. Paman ahabbani kana ma'iya fil jannah. Niki-niki mengikuti sunnahku kata Nabi. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, salah satu murid adalah sunnah Rasulullah SAW, maka berarti dia cinta kepadaku kata Nabi. Tapi dan siapa yang cinta kepadaku, maka nanti bersamaku di sorga. Kita bersama di sorga banyak dosa. Satu keuntungan, satu apa namanya yang tidak dapat kita bayangkan ketika kita bertemu dengan Nabi kita. Karena kenapa? Karena dunia tidak pernah kita lihat wajahnya, tak bisa kita gambarkan. Coba bayangkan Bapak sekalian, bagaimana kalau kita dari kiamat bangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu Nabi kita sangat rindu dengan Nabi kita. Hebatnya banyaknya penguasa di bumi itu, penguasa yang begitu hebat ketika mati tidak seperti Nabi kita. Nabi kita Muhammad SAW yang disebutkan keluarganya, kita umatnya, umati bangkit dari kubur yang pertama ditanya kita umatnya, ayo umati ya Jibril, mana umatku Jibril? Kita siapa? Kita semua ditanya Nabi SAW. Apakah tidak patut kita contohi, tidak patut kita lindungi, tidak patut kita sayangi dan kita seperti ini? Jadi ada cara kita menyayangi Nabi kita sebagai upaya pertama. Selain baca selawat banyak, maka rajinlah belajar. Rajinlah belajar kita. Apapun kita PR kita yang diberikan di sekolah kita, selesaikan dengan sempurna. Rajin belajar. Kedua, sayangi sesamamu, sayangi teman-temanmu. Ketiga, sayangi gurumu. Guru kita sayangi mereka. Karena kemungkinan kita juga dan tidak mustahil suatu masa akan jadi guru. Sayang mereka. Barang siapa menyayangi, maka suatu masa akan sayangi. Irham fil ardi yarham kama fis sama. Sayangi makhluk di bumi,
nanti Allah akan berikan sayang kepada makhluk yang di langit. Jadi siapa anak sekalian, lepas kita nanti maulid, yang pertama kita ingat ibu kita ketika kita pulang ke rumah, betul-betul takzim mereka. Jangan pernah sakit hatinya. Jangankan kita namanya mau membentaknya. Kalau kita melihat dalam surah Al-Isra disebut wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Innal kibara ahaduhuma wa qawluhuma ukilahuma qawla uffin wa la tarhamhuma wa qawlan karima. Wa qad rabbuka, sembah Tuhan, berbakti, mengabdi kepada Tuhan dan berbuat baik kepada ibu bapa kita. Jangan pernah berkata kasar kepadanya, walaupun dengan perkataan siapa di sini jujur? Lebih baik jujur dunia sebelum di masyarakat nanti kita dipermalukan Allah. Siapa yang pernah ketika dipanggil sama mamanya tetapi pura-pura tuli? Semua kayaknya pura-pura tuli, pura-pura tidur, mentah-mentah di era digital, akhirnya masuk ke kamar, masuk di dalam diam-diam pegang HP, bilang kok padahal ada di mana-mana. Hari ini Bapak Ibu sekalian, anak kita kalau masuk ke dalam kamar jangan kita merasa aman, di dalam tidak kemana-mana sudah itu. Ternyata di dalam kamar, kawan karena TikTok tidak salah begitu. Saya juga punya akun 3 TikTok Bapak. Ya. Boleh Instagram ada, kita YouTube juga ada. Alhamdulillah hari ini belum pernah viral. Jadi Bapak jangan dia aman ya aku saya lagi maciro nih. Jadi tahu dan 12 malam ini maciro percaya di makanan. Kenapa? Yes dong nih. Jangan pernah kita pura tidak dengar kalau mama panggil. Nanti telinga kita itu dituliskan Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dalam surah An-Nahl 78. Dan Allah mengeluarkan kau dari perut ibumu, bukan dari perut pisang. Ada lagi dari perut pisang? Tidak ada. Dan Allah mengeluarkan kau dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Pernah kita lihat ada orang adik kita lahir langsung di kepalanya proses haji, atau langsung pakai masa letai di lehernya? Tidak ada. Langsung dia pakai konde. Tidak ada. Rata Allah syai'a, hatta sehelai benang pun di badannya tidak ada. Tidak ada dosa warisan di dalam Islam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang lahir itu fitrah, mau bapaknya putih, hitam, kelabu, merah dan sebagainya, pasti anaknya lahir fitrah. Kalau yang berdosa itu bapaknya, itu kan dosa pak, bapaknya itu setelah nikah, mamanya menikah, itu bapaknya setan, mamanya iblis. Anaknya begini, anaknya tidak kenal dosanya. Mana ada lebar anak orang nikah kasihan? Tidak ada dosanya anaknya, yang salah itu bapaknya, umi wabinya, kalau di padang. Jadi yang mengaruh pelajaran. Anak tidak punya dosa bapak. Andai kata ketika dia lahir, satu hari dia lahir, langsung meninggal surga dia. Berarti tidak punya dosa dia. Itu kita dalam akidah Islam, kita percaya bahwa setiap yang lahir itu pasti putih bersih. Tapi bawahu, bapaknya yang menjadikan mau majusi, Nasrani maupun sebagainya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a. Kemudian beberapa riwayat menyebutkan ketika kita lahir ke dunia itu sudah bisa mendengar. Sudah bisa mendengar kita. Maka walaupun di ma'rifatullah, tetap pertama diajarkan kepada agama itu ialah mengenalkan siapa Tuhannya. Maka anak disunahkan ketika lahir laki-laki datang ke Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diterima. Anak-anak laki-lakinya siap-siap besok ini muka-mukanya konten bapaknya. Nanti dari bapak udah tahu kami di kau bapak, jadi kami screening wa Allah. Ini kalau bapak ada di sini, bisa cara makanya asyadu. Ada begitu. Kalau tadi kau bapak, tukang screening yang mau nikah, tukang proses yang mau cerai,
Kayaknya ini kayak bapak, mohon maaf bapak, semua Pak Kades. Kalau nikah kayak bermuda, yang kayak persulit perceraian. Perceraian kami persulit bukan artinya benar tidak Pak. Kita tidak benar, tapi kami kalau datang ngadu Pak, suami saya begini, pulang dulu, pikir dulu, jangan langsung emosi menjatuhkan sesuatu, jangan emosi, pulang dulu. Datang lagi, kami pokoknya bukan persulit lah, tapi beri waktu untuk dia berpikir. Karena di dalam ketika kita lagi emosi memutuskan suatu perkara, maka ujung-ujungnya pasti penyesalan. Yakin Pak? Maka ketika kita akan memutuskan suatu, tenang itu. Akan kita sebutkan Nabi, la yatakanna al-Qur'ana fa'alis fahinna. Barang siapa baca Quran tidak tenang, romi Nabi, bukan golongan. Termasuk di dalamnya memutuskan satu masalah itu dengan pikiran tenang. Begitu kami ketika datang mereka meminta memutuskannya. Tapi kalau pernikahan kami bermuda, yang penting waktunya sudah sesuai aturan. 19 tahun bagi laki-laki, masih jauh ya. Jangan menikah dulu. 19 tahun laki-laki, 19 tahun perempuan bisa tercatat nikah. Di bawahnya mohon maaf, ditolak secara terhormat. Ya, itu kita begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai nanti ketika datang di KUA, apalagi nanti bilangnya, kalau di mana nih? SMA 1 negeri SW Tengah, jangan bikin malu. Dulu kan ada Pak Ustaz Amir sana ceramah, kenapa tidak kita? Kamu dia, mana di bawah? Nanti ada tes ya, nanti lagi ya, tunggu. Oh, panjang sudah Pak, itu sudah jawab Pak Bu. Karena nanti kami ambil waktunya 2-3 menit untuk meng-closing pertanyaan-pertanyaan seputar yang tadi ditanyakan. Ya, sebenarnya masih belum sampai masih ceramahnya nih. Di era modernnya, hari ini anak-anak kalau di dalam kamar Bapak Ibu sekalian, ya jangan terlampau amat kita anak dalam kamar. Betul-betul kita selidiki. Ada Ibu sekalian, hati-hati, terutama ibu kita. Bapak sampaikan sedikit riwayat, sedikit kisah, mohon izin 1 menit, bisa ya? Tentang kejadian di zaman Rasulullah SAW. Mohon maaf kalau kiranya berbeda. Zaman itu hidup seorang pemuda seperti kalian, umur belasan tahun, 15 lah begitu, 15, 16, yang abid, ahli ibadah, bukan ahli bidah, baik ahli bidah, ahli ibadah, ya. Hari-hari ke masjid, hari-hari ke mihrabnya, pokoknya buat sebanyak masjid. Orang kampung merasa, kayak ingin ditata saja kasih kotak ke masjid buat sejadah. Akhirnya kisahnya awalnya seperti ini Bapak, namanya Juraij. Juraij ini satu hari jadi mihrabnya sholat sunnah. Begitu sholat sunnah datang namanya panggil, Juraij, mana kau Juraij? Dipanggil aja Juraij. Juraij ini waktu itu lagi sholat. Berapa? Sholat sunnah Juraij, kayak sholat sunnah. Dalam hatinya berperang, dalam hatinya ya Allah, Umi kah sholat. Umi bangun mamaku Tuhan, waktu sholat aku batalkan. Ternyata ya jadi apa? Sholatnya itu. Ada yang bilang mamanya, karena mama jadi bilang mamanya. Ternyata itu sholatnya. Mamanya aku nggak tahu kalau nanya Juraij dari sholat di mihrabnya. Maka hati mamanya, jelas kau kandung kau 9 bulan perharikan kau setengah mati, tadi udah mati. Aku panggil saya kau dan mengawal kali aku Juraij. Dan mati Juraij boleh kena fitnah. Jadi, mamanya pun nggak tahu karena lagi sholat. Juraij anteng, saya Juraij Allah berserakan di sini. Sholat Juraij dengan abid. Makin hari makin bertambah kesolehan Juraij. Ini ceritanya Bapak ya. Makin bertambah kesolehannya. Pokoknya dibuat yang ini semakin panjang dia. Pokoknya Juraij kemana-mana bawa tasbih Allah. Makin hebat dia. Ternyata sampai titik waktunya Allah mau mengabulkan permohonan ibunya.
Orang kan makin takut Quraisy, sehingga banyak anak muda merasa ini. Alah, Quraisy itu, ya, kedok doang, kopeng doang begitu. Oke, kalau Quraisy hebat ya, baik. Dicarikanlah Quraisy perempuan yang tercantik di kampungnya. Pokoknya model bidadari lah. Kalau sekarang kayak teman, Quraisy itu ya memang mukanya agak ganteng juga. Ini penceramah lah itu. Bukan kita sini penceramah kepala ibu ya. Ya jadi dibawalah dikasihlah hadiah nih yang calon penggoda Quraisy, perempuan cantik, lalu penggoda Quraisy, penggoda Quraisy, dia sembahyang di mihrabnya, pokoknya sembahyang terus. Pergilah yang perempuan tadi yang cantik nih menggoda Quraisy, digoda Quraisy di kanannya, dipilih Quraisy dengan pakaian parfum-parfumnya begitu, anteng Quraisy, Allah, tidak apa-apa Quraisy, lurus Quraisy. Akhirnya perempuan penggoda ini satu demi satu pakaiannya, mohon maaf ya Bu ya, bukan dia. Nanti kalau bapak buka juga nanti ya. Dia buka satu persatu bajunya, keliling kayak keliling lagi. Pokoknya menggoda yang berani Quraisy tidak tergoda. Kaum cini kurang makan di makan. Quraisy aman. Quraisy terdapat tak bergoyah iman Quraisy. Coba harus seperti keamanan. Apa yang terjadi? Satu pelang ya, alhamdulillah orang baik. Tidak ada di kepalanya. Berarti Quraisy lurus. Bayang, hingga semua badan lepas dan apa? Begitu puas yang penggoda tidak berhasil, kecewa dia. Akhirnya dia pakai kembali bajunya. Dia pergi ke ujung kampung. Di sana ada pengembala kambing. Pak Kampi Bembe. Kereta Bembe. Pak Kampi Bembe. Ya. Ketemu sama Pak Kampi Bembe, apa yang terjadi? Dia goda Pak Kampi Bembe, belum digoda Pak Kampi Bembe langsung kumaha aku durana. Tidak pakai waktu lama, pengembala kambing tergoda full. Akhirnya mereka melakukan hubungan alhasil dua terlarang. Dari hari ke hari wanita penggoda ini makin besar. Di mana besarnya? Di depan atau belakang? Apa bedanya kita dengan besar makin hari makin besar perutnya sang penggoda ini. Dari hari ke bulan makin bulan, akhirnya begitu besar keluar dari tempat kedamannya, maka dia keliling kampung. Dia bawa nih, lepas kuningnya. Hei, ya dah. Kau kenal Quraisy? Ya, itu orangnya Nabi itu yang ahli ibadah itu. Untuk itu ahli ibadah apa? Ini untuk kerjanya itu. Fitnah itu. Al-fitnah wa syaddu minal. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Rakyat ataupun warga percaya, Masya Allah Quraisy. Rupanya betul-betul kau nih kopeng Quraisy. Satu kampung datang, ada yang bawa batu, ada yang bawa tukul, cangkul, selingis di bawah semua. Rumahnya Quraisy, mihrabnya itu dirobohkan, Quraisy dipukul, berdarah-darah kepala Quraisy. Heran Quraisy, ya Allah, salah aku kasih. Kenapa aku kasih begini? Kapan aku bersalah? Dikabarkan kepada mamanya, anakmu luka-luka parah, dipukul sama warga. Anaknya terkejut, kenapa harus ini salah anakku? Begitu dia katakan, maaf salahku. Ternyata ketika ditanya satu lama itu, ini karena permintaan ibu. Jangan matikan Quraisy ya Allah sebelum kena fitnah. Hanya sholat dipanggil tidak menyambut. Kalian main HP. Mamamu panggil gerak-gerak tuli. Belum nanti tua dan mendengar sudah tahu.
Makanya nanti kalau pulang ke rumah, langsung diambil kanankan mata, keciumi. Tak pernah oma, maafkan saya oma, jangan ditunda zat saya ma. Siap ya? Insya Allah semua siap, harus begitu. Jangan punya mama, kalau yang belum punya mama, tidak punya mama, didoakan. Jangan sepihak saja Quraisy. Cuma karena Quraisy termasuk Abi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan kepada Quraisy. Dipanggil orang yang bunting. Tapi orang bunting mengatakan tidak ada saksi, maka Quraisy masih tidak bisa membuktikan. Ditunggu sampai lahir si bunting tadi. Begitu lahir, dibawa bayi yang masih orok, yang masih merah di depan orang ramai. Buktikan Quraisy kalau kau memang bukan kau yang salah. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, sedangkan tidak ada saksi. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayi yang ngorok ngomong, ya geram man aina abuka, mana bapakmu ini? Maka anak yang masih ngorok dengan izin Allah bercerita, bapakku pengembala kambing di kampung Onok. Allah buktikan, tetapi sebelumnya karena dia berdarah badannya dan sebagainya, karena dia dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kena. Apalagi kalau kita main HP saja daerah kita tidak hendakkan di rumah kita. Hati-hati. Guru kita kadang-kadang di sekolah kita bohongi. Saya 7 tahun bapak jadi guru. Jadi ya ada sedikit pengalaman. Guru kita kadang-kadang kita bohongi, di depan kita sok baik, tapi di belakang HP materu. Tidak ada sini ya, tidak ada ya. Semua saja sama. Jangan seperti ini. Ibu kita dapat kasihan mereka luar biasa pengorbanannya. Kita lihat di media sosial itu pengorbanan, kadang-kadang ibu guru kita tidak dihormati, dimaki, diapa dan sebagainya. Mereka kasih untuk sampai di posisi mereka seperti ini tidak mudah. Kena mati seperti kalian. Tidak mudah berada di posisi menjadi guru. Jadi hormati mereka. Ketika kita hormati guru kita, sama halnya kita menghormati ibu bapak kita. Secara logika atau secara kita melihat bahwa mereka wakil ibu kita di rumah. Berapa waktu tadi sekolah, berapa waktu di rumah, hampir sama. Sayangi mereka. Buat karakter seperti Nabi. Nabi salah satu yang dapat kita ambil anak sekalian. Kenapa kita harus ikut Nabi? Maka Allah yang menyuruh kita, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kalau kau mau disayangi Allah, mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Nabi. Maka niscaya Allah akan menghapus segala dosa-dosamu. Ikuti caranya Nabi. Siapa anak sekalian? Ikut karakter Nabi? Siap, tetap punya satu aja, gak usah banyak. Kalau banyak karakter Nabi, tapi nanti kebanyakan tidak ada yang diikuti. Berapa? Cukup satu. Nabi SAW ketika face to face atau berhadapan dengan berbicara dengan orang, siapapun dia, mau anak, mau besar, mau lama, mau apa, maka dikasih kesempatan berbicara dulu. Silakan berbicara, nanti silakan bagai tanggapi. Itu karakter Nabi. Jadi kalau ada seperti kepala sekolah yang mengatakan di saat ada berdiri di depan, jangan nanti berbicara. Jangan ada sobat berbicara. Kalau ada berbicara, disuruh tanya sama kepala sekolah, saya panggil satu orang. Saya hanya ngetes baca Al-Quran. Ada siap? Berhadiah. Mulai kita masuk berhadiahnya. Mulai sudah siap-siap akadis. Saya akan panggil satu orang. Ya, untuk tes. Ya, kebetulan saya dengan guru Bunda saya, Bu Hadia Setiara itu Dewan Hakim tingkat kabupaten. Ya, jadi jangan ragu dengan budaya baca Qurannya. Saya panggil satu orang ke depan untuk merikus. Saya bawa si bakal jangan kita terus. Saya ada bawa juga Imam Receh sebenarnya. Dan kita Imam Receh kan, nanti malam konstat merah-merah, kami yang merah di mana? Ini kapan orang, terutama Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa, laki-laki. Selain guru, tidak dikecualikan guru. Kalau wali siswa kan gak ada ya, gak ada. Kalau wali siswa soalnya besar ya, terutama ibunya itu besar anaknya, 1 juta. Cuma yang kasih nanti suaminya dulu.
Oke, laki-lakinya sama tes, ada jalurnya, satu orang. Ya, biasanya yang pakai songkok-songkok. Langsung dibuka songkok. Langsung dibuka songkoknya, kan? Jangan kita songkok. Jangan cek, songkok ada. Apa ada bukan ini? Kita tidak ada songkok. Oke, oh ya, itu oke. Ya disuruh saya kita hadiahnya. Nanti banyak kalian ya. Ini 10.000. Oke ya. Ya, ini betul lah. Ini realitas. Sebenarnya lebih kali sih besar dari ini. Kepala sekolah lebih besar dari ini. Ini pacingan. Jangan dipermalukan di sesuatu Bapak Ibu sekalian. Di ayat pertama tadi wangfiku mimma razaqnakum min qabli ayat ya umul maut sebelumnya kematian, maka yang pasti yang pertama kita dapat hasilnya sedekah 20 kita pasti. Ya, yang merasa ada di dompet yang biru-biru boleh keluar. Ayo siapa yang satu orang beriau. Tidak, cuma jus 30. Bagi buat 30 jus 30. Ayo, sini satu orang. Satu juga. Betul. Ketua panitia tadi ada? Assalamualaikum. Oh biasanya nggak sembarang jadi ketua ini, berarti multi talent dia. Boleh, siapa? Sini. Ya silakan, mari. Sini. Sebagai ketua panitia itu mentalitasnya harus berhasil. Ya. Luar biasa nih. Mau yang dapat kami nih. Di zaman saya Bapak 500 rupiah itu 3 hari kita jajan. 500 rupiah. Itu yang hidup di era 80 itu 500 rupiah itu 3 hari bedanya. Oke, saya lihat. Oke, saya ceramah. Oke, ini kata tidak. Kalau pemimpin masa depan, baik pemimpin apalah, pemimpin turun, desa dan sebagainya pun negara barangkali bisa jadi beliau jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden. Amin, alamin. Nah, kita cek dulu agamanya. Karena orang yang kuat agamanya, itu terhindar daripada korupsi, terhindar daripada perkara-perkara yang merugikan orang lain dan negara. Oke, bisa jawab ya? Request satu surah di atas surah Al-Duha. Jangan di bawah surah Al-Duha, nanti aku Allah saja. Coba di atas surah Al-Duha. Ya? Naba. Jangan ini guru juga ya. Oke. Biasanya kalau kami ngetes media kan seperti ini Bapak. Peserta penghafal. Ingat ya. Sambung pulang dengan saya ya. Kalau tidak ada salahnya milik siapa yang punya gabung sih? Oke. Yang ketemu jangan saja nanti dipanggil ke sopir itu. Oke, dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Littaqina ma'aba. Ulang dan teruskan. Tadi kan disuruh naik, nih sekarang naik. Oke, tidak pernah akan mengecewakan, sabar kita. Ya, dosa boleh dianggap ya, agak berat sedikit. Di bawah mereka. Pernah tahukah surah Alhamdulillah apa namanya? Alhamdulillah. Betul nggak? Terdiri berapa ayat kah surah Al-Fatihah? 7. Ya ada pengadilnya nanti. Tafadhol kalau silakan dibaca coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apakah perempuannya ada yang mau request bakal jadi imam? Penonton ada yang mau request jadi imam pribadi ya. Jadi tetap kita jawab, terima kasih banyak. Siapa namanya? Oh iya. Selamat bertemu nanti pelanggan ya. Ya. Sini. Keluar Pak Kades ya. Pak Kades. Sama Pak Kades tuh. Baik, aku jadi Pak Kades. Baik, habis 3 bulan tunjangan Pak Kades nanti ya. Terima kasih Pak Kades. Sehat selalu, sukses ya. Terima kasih. Ya. Tidak sia-sia perjuangan. Perjuangan tidak pernah hasil, tidak pernah mengkhianati. Oh ya, saya. Jadi hasil tidak pernah mengkhianati apa? Usaha. Pada usaha hasil. Jangan kita datang seperti kami mahasiswa dulu apa ya? Yang disebut mahasiswa 3D. Apa 3D? Datang dulu ya. Saya kan enggak dikasih aja ini. Datang, duduk, diam, ngomong. Empatnya ya, memaafkan. Yang itu, biasakan tampil, salah nggak masalah, karakter, ya. Kata guru kami, orang yang salah karena mencoba itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak salah karena tidak mencoba. Aku nggak salah bang, memang kalau dulu saya kan. Aku menilai kenapa manusia itu disebut fi ahsani taqwim, makhluk yang terbaik karena manusia bisa salah, bisa benar. Kita lebih mulia daripada malaikat, loh Bapak dan sekalian. Malaikat yang disiapkan surga, tapi juga ada disiapkan neraka. Kita disiapkan surga, disiapkan neraka. Tapi ayat menyebut bahwa kita termasuk ciptaan yang termulia kalau kita memakai dua, wa amilus sholihah, ya, beriman dan beramal soleh. Kalau kita punya dua bekal ini, yakin kita lebih mulia dari mereka. Mereka itu jadi pelayan kita, pelayan pengawal, lebih mulia yang dikawal. Kalau dia punya dua, iman dan amal soleh. Amal soleh berisi karakter. Baik sekalian, jadi kita lanjut ya. Tuh kantong panjangan sudah masih ada. Saya satu kemarin nanti habis bakat ya. Jadi gimana Bapak? Saya pribadi. Ini ya, besar sedikit kayaknya. Mungkin 5.000. Bisa ada Bapak ya. Pertanyaannya, ada kami ke depan. Apa lagi? Jangan semua siswa. Apa? Perempuan ya. Coba perempuan. Dengar saya uji pemahaman masih kemana-mana sekitar tentang Nabi dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siap saja. Oke, yang katanya yang mengetahui kecuali ibu-ibu kita. Siapakah nama? Kalian nih. Siapakah nama istrinya Nabi Muhammad yang pertama dan yang paling terakhir? Ada yang tahu? Masa Anda tahu? Bagaimana ibu-ibu Dewan Hakim? Apakah dipersilakan juga MC? Dikecualikan? Tapi tidak siswa? Siswa kan? Silakan. Coba. Oke, mari kita lihat. Ya. Oke, siapakah nama ini? Namanya Polis ya?
Pilih. Ini pilih kan? Kepala kawan. Oh, ini mau pakai kepala kawan. Nggak tahu gimana ceritanya. Siapa nama istrinya Nabi yang pertama dan yang paling terakhir? Khadijah dan Aisyah. Dewan Guru yang terhormat. Bagaimana yang Guru? Siapa yang masak itu? Gimana ya? Oh berani ya, ya karena keberaniannya tetap Bapak kasih apresiasi ya. Tetap. Teman-temannya, terima kasih sama Bapak ya. Dek, tambah. Ya, terakhir kembalikan terus Pak Kades. Ini Pak Kades. Habis nanti oleh Pak Kades. Terima kasih Pak Kades. Ya keterangan beliau luar biasa sudah. Satu rakaat tadi banyak di Pak Kades ini. Yang berat semuanya ialah Siti Khadijah dan Maria. Ya, Maria terakhir, Maria yang terakhir. Dari Yahudi yang masuk Islam itu harus Nabi SAW. Mungkin seperti itu apa sekaliannya. Satu lagi nanti makasih di mana saya di rumah. Biasa Pak, biasa. Oke. Kita apa namanya kita kongsi Bapak kepanjangan ya nanti Bapak ibu sekalian tidak mengundang lain kali lagi. Oke Bapak dan sekalian, terima kasih barangkali kita closing ya. Sesuai dengan tema kita hari ini meladani anak Rasulullah SAW membangun generasi pelajar yang berkarakter cerdas bijak di era digital. Maka kita ambil satu daripada karakter Nabi SAW ialah di saat guru-guru di depan kelas jangan pernah ada yang bercerita di belakang kalau tidak diminta. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada hari akhir dan hari kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berkata benar ketika disuruh atau memilih diam. Maka kita pakai prinsip Nabi ini. Di depan tubuh kita ngomong, matikan HP dulu. Di depan ada orang kita bercerita, kasih mati, kasih peringat dulu. Nanti baru kita jangan pernah. Begitu juga Bapak dan sekalian yang bergerak istri, mohon maaf kebetulan saya kan istri, saya suami ya, yang bergerak istri ketika suami minta, siapapun suami di depan tak, kalau dia berbicara diam dulu dengan baik-baik, nanti gantian akan terpelihara rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Banyaknya perceraian kami dapat kau itu karena ketidakpahamannya seperti perang. Suaminya bercakap satu, istrinya 10, akhirnya meledak. Akhirnya jadi kalau kita satu dia satu api satu air tidak akan terjadi kebakaran. Sebesar apapun salahnya di depanmu itu, salahnya lawanmu, ajak dia untuk menyampaikan semua unek-uneknya, baru kita boleh menyikapinya. Itu yang dibuat Nabi SAW. Terlalu banyak disampaikan karakter, karena nanti kebanyakan tidak bisa yang mana kita ikuti. Cukup ketika di depan kita berbicara, dengarkan kita baik-baik dulu, baru kita menyikapinya. Siapa yang sekalian, insya Allah, terakhir pulang ke mata, cari ibu tak, cari bapak tak, minta didoakan, disayangi mereka, jangan gengsi dengan bapak tak, walaupun dia pendidikannya tidak ada. Dialah secara biologis dia Tuhan kita di bumi, mama kita, walaupun kakinya anjing, kepalanya manusia. Kalau dia mama kita, maka dia merupakan Tuhan kita yang kita lihat di bumi. Sayangi dia kalau kau selamat. Yang pintas menuju Allah Subhanahu Wa Taala ialah menyayangi kedua bapak kita, termasuk seluruh kita. Sayangi teman-teman sehingga mereka kita makin selamat dan mengangkat dunia dan akhirat bermanfaat bagi agama, bangsa dan negaranya. Amin ya robbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian yang tempat saya sampaikan. Oh ya, doakan. Baik, insyaallah Bapak sekalian sebelum kita closing tutup, maka ada permintaan panitia untuk kita juga berdoa sama-sama. Ya, di antara kita ada dua hati yang bersih, di antara bapak-bapak kita, ada dari kita di aparat, mungkin bapak mereka yang berdoa Subhanahu Taala, ada guru kita, ya, ada anak santri kita, anak murid kita, mungkin doa dari Allah Subhanahu Taala. Saat itu berkan juga kepadanya.
Doakan kami semua yang akan kita termasuk orang yang selamat dunia dan akhirat. Bila ada tidak Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Sami'ul Qadir. Alhamdulillah hari ini ya Allah kami berada di gedung sekolah SMA Negeri 1 Sebatik Tengah mengadakan kegiatan menyambut memperingati hari lahir Nabi kami Nabi yang sangat kami sayangi Nabi Muhammad SAW yang memberikan kepada kami keberkahan, tanamkan kepada kami rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tanamkan karakter akhlak mulia kepada kami, kepada generasi kami, anak-anak kami, anak didik kami agar menjadi anak-anak yang bisa membanggakan kedua bapaknya, gurunya, agama, bangsa dan negaranya. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa guru-guru kami, dosa ibu bapak kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami. Tunjuki mereka jalan yang terbaik ya Allah, agar mereka taat kepadamu, sayang kepada kami, cinta kepada Nabi-Mu, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan sekolah ini ya sekolah SMA Negeri 1 Sebatik Tengah menjadi sekolah yang didolakan, sekolah yang kori, sekolah yang melahirkan generasi-generasi murid-murid yang membanggakan untuk semuanya dunia dan akhiratnya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.